Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pengajian ini kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, para pecinta radio Kayu Manis di Jakarta, serta kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah yang menyampaikan niat kita melanjutkan kaji kita, yaitu surah yang ke-67, surah Al-Muluk. Kemarin kita sudah sampai ayat yang ke-7, yaitu menerangkan sifat daripada jahanam. Sifat daripada jahanam, di mana diterangkan pada ayat yang ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Yang maknanya, apabila mereka dilemparkan ke jahanam itu, mereka mendengar suara yang bengis, suara yang tidak menyenangkan. Wahya tafur, dan dia menggelegak. Kemarin sudah kita bicarakan suaranya demikian hebatnya. Syahiko yaitu suara yang menunjukkan kemarahannya daripada jahanam melihat orang-orang yang dicampakkan ke sana. Dan tafur itu menggelegak kayak air yang mendidih dan kayak minyak yang sudah panas untuk menggoreng itu. Itulah sekedar untuk diulang, untuk memahami demikian. Kita lanjutkan hari ini dengan ayat yang ke-8. Allah berfirman, takadu tamayyasu minal ghaiz. Hampir-hampir tamayyazu. Tamayyasu itu membelah, ya. Mayyasa itu membelah, memisah. Hampir-hampir membelah. Air yang panas itu karena begitu hebatnya kayak membelah begitu. Menggelegak, meluap-luap gitu ya. Sampai-sampai kayak mau keluar dari baknya, kayak begitu. Itu tamayyasu minal ghaiz, karena marahnya. Neraka terhadap orang-orang yang kafir ini marahnya bukan main.
Jadi kalau digambarkan begitu, menggelegak, meluap-luap begitu. Kayak hampir-hampir luber karena marahnya, terbelah-belahnya air ini, air neraka. Kullama ulqiya fiha faujun. Kullama tiap-tiap kali ulqiya dicampakkan fiha ke sana. Faujun itu jamaah kafir. Kelompok orang yang kafir itu faujun. Ya. Jadi kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Tiap-tiap dicampakkan ke jahanam itu sekelompok orang kafir, begitu pelung masuk, bertanya kepada mereka para penjaga neraka. Malaikat-malaikat yang jaga neraka itu bertanya, alam ya'tikum nazir. Apakah tidak datang dahulu kepadamu orang yang suka memberi peringatan kepadamu? Kok kamu sampai masuk neraka, itu bagaimana? Bayangkan, yang jaga neraka itu sampai geleng-geleng. Kok bisa masuk neraka itu, kamu apa dulu tidak ada orang yang mengingatkan? Apa kamu dulu tidak pernah ketemu dengan Nabi? Nabi sudah wafat, mungkin jawabnya begitu. Apa kamu tidak pernah ketemu ulama? Apa kecil-kecilnya kamu tidak pernah ketemu ustadz? Apa kecil-kecilnya kamu tidak pernah mendapat nasihat dari orang tuamu, bapak ibumu? Jawabnya tidak semua. Apa kamu dulu tidak mengenal yang namanya Al-Quran, apa Islam? Pernah mendengar. Apa kamu sudah pernah berupaya untuk memahami, mengerti apa itu Quran? Tidak upaya. Wah. Kecewa yang berat sekali. Itu ditanya oleh malaikat. Sila malaikat, kamu kok senengnya kesini itu tidak enak. Ya? Meluap-luap semacam itu, marah. Nah, kamu sampai masuk sini? Akal sudah diberi oleh Allah. Tangan kaki untuk beramal baik sudah ada. Harta kamu diberi rezeki oleh Allah. Teman hidup untuk mendukung kamu berbuat baik aku beri, yaitu istri atau suami. Bahkan lebih dari itu aku beri anak. Bahkan tambahan beri tetangga. Loh, kok sampai masuk neraka itu gimana kamu? Di sini. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk yang ditanya begitu. Ya kan? Nah, asal kita menggunakan dengan baik-baik ya. Jadi tadi sudah diterangkan betapa dahsyatnya neraka yang menggelegak-gelegak gitu. Marah melihatmu ini. Aku kamu seneng masuk sini. Ini kalau anunya kan gitu tuh ya. Jadi kayak di Paito, ngono kok hobi loh. Kayak gitu kok hobi masuk sini kamu lagi ini. Di situ disiksa orang yang durhaka, orang yang kafir kepada Tuhannya, ingkar kepada hidayat yang dibawa oleh utusannya. Kamu kok mau begitu? Inilah ibu-ibu yang terhormat. Maaf, wahyu ini dipertanyakan oleh malaikat dan digambarkan oleh Allah sekarang. Iya. Padahal kita kita ini kan belum mati, belum masuk akhirat, dan kita juga tidak ingin masuk neraka, toh? Gitu. Semua orang, biar orang jahat kan tidak ingin masuk neraka. Sekarang sudah dipertanyakan begini. Artinya apa? Supaya kita yang di dunia sudah tahu pola hidup nanti di sana kayak gitu. Dan yang ada di sana itu tergantung kepada kita yang ada di sini. Orang yang sekarang mendengar pertanyaan malaikat yang semacam ini di Quran, ya akan berusaha mestinya. Kalau ia sadar, cepat-cepat mencari sumber pengetahuan. Bagaimana sih peringatan yang datangnya dari Allah ini bagaimana? Orang yang mempunyai akal yang sehat, akal yang bersih,
tidak punya a priori apa-apa, ingin hidupnya mendapat petunjuk yang baik, mesti mikir. Itu kalau tanggap, tanggap. Ora tanggap, senengnya malah ditanggap. Inilah. Alam ya'tikum nazir, apakah tidak datang kepadamu, pada kalian orang yang suka memberi peringatan? Di sini memang nazir sering diterjemah dimaksud nazir rasul itu. Tapi maaf, karena tidak disebut rasul yang memberi peringatan. Yang memberi peringatan tidak mesti rasul, nazir. Maka kita berusaha, kita menjadi orang yang diberi peringatan, mau dan berupaya pula untuk menjadi nazir, tukang memberi peringatan pada lingkungan kita. Ya, kita harus berupaya begitu. Sebab kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak hanya pada ustadz, bukan itu saja. Setiap muslimin punya kewajiban untuk mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik, mencegah orang pada perbuatan yang tidak baik. Itu dicegah. Kewajiban dakwah itu kepada setiap muslim mukmin, menyeru umat kepada agama Allah. Balighu anni walau ayatan. Sampaikan yang dari aku, kata Nabi, meskipun hanya satu ayat. Mesti nasihati apa, begitulah ya. Pada anak, pada cucu, pada mantu, ya. Mestinya begitu. Soal dia tidak mau ya terserah, gitu? Tapi kita berusaha saja jadi nazir, menyampaikan. Sebab yang menyampaikan juga ditanya, kamu dulu pernah jadi nazir enggak? Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta radio Kayu Manis di Jakarta dan semuanya yang berbahagia. Kalau kita ada upaya sekarang untuk mencari tahu, mencari pengetahuan, mencari pengertian tentang Islam bagaimana, ya, duduk perkaranya, ajarannya, esensinya apa, bagaimana amalannya yang sebenarnya. Sebab tidak semua orang yang ngaku Islam itu amalannya cocok dengan Islam, kan begitu? Dengan sumbernya, ajarannya bagaimana? Itu harus tahu. Pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat kepada para penghuni neraka itu hakikatnya sekarang di dunia ini mendidik kita untuk kita berupaya mencari pengetahuan-pengetahuan yang memperingatkan kita untuk selalu berada pada jalur kebenaran, jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita tidak tahu lalu keliru jalan yang ditempuh. Jangan sampai jadi pertanyaan besok di sana. Kita cegah mulai sekarang. Dengan iman kita, dengan amal kita, dan dengan akhlak yang mulia. Ketika ditanya begitu, mereka kaum durhakawan. Kaum durhakawan ya. Kaum durhakawan ini yang sudah ada di Jahanam jawab. Ini dalam ayat yang ke-9 jawab. Qalu bala qad ja'ana. Qalu, mereka menjawab berkata, bala, ya, sesungguhnya telah datang kepada kami orang yang maaf. Pernah ngaji apa tidak pernah ngaji? Itu pernah dia mendengar. Pernah mendengar. Pernah datang kepadaku seorang yang mengingatkan pada jalan kebaikan. Jawabnya begitu. Mengapa? Jujur di sana jawabnya. Sudah lain dengan di sini masih bisa belak gitu kan? Konangan saja mungkir di sini, ya? Di sana enggak. Sini konangan itu masih mungkir. Yakin tidak, lo pakai yakin lagi lah. Ini, sana tidak. Ya. Di sana tidak ngaku ya. Bala qad ja'ana nadhir. Sesungguhnya telah datang kepada kami ini orang-orang yang suka memberi peringatan. Fakadzabna. Kami mendustakan. Kami tidak membenarkan mereka. Waktu itu aku sombong.
Saya kira uang saya ini dapat menyelesaikan segala perkara. Saya kira dengan uang ini saya bisa hidup dengan benar. Fakadzabna, tapi kemudian aku mendustakan, kami mendustakan mereka. Ini. Aku tidak beriman. Aku menolak, bahkan aku memusuhinya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in. Dan kami juga berkata bahwa Allah tidak menurunkan suatu apapun. Tidak ada wahyu. Tidak ada kitab suci. Tidak ada perintah Allah, tidak ada larangan, tidak ada. Wa qulna, dan kami benar-benar waktu itu berkata, ma nazzalallahu min syai'in, dan Allah itu tidak menurunkan satu apapun. Dah. Ketika orang yang mengingatkan saya datang, si ustadz, orang kampung lagi ustadznya gitu. Saya mengejek. Orang itu Allah nggak pernah nurunkan apa-apa, apalagi pada orang model ente katanya. Aku yang diingatkan lebih baik dari lu. Ini begitu. Itu sombongnya begitu. Kasihan. Waktu itu mumpung belum ke sana kita. Katakan gitu. Manazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Innya innafiyah, ilanya istisna. Ini bentuknya bentuk ikhtisas. Tidak ada lain sesungguhnya engkau fi dhalalin kabir, dalam sesat yang nyata. Orang yang benar, yang ngajak kepada yang hak dikatakan sesat. Dia yang sesat merasa benar, memutarbalikkan fakta dan kenyataan. Ini orang zalim begini. Orang durhaka semacam itu. Ya. Kamu sesat. Hidup di dunia ini untuk senang-senang, enak-enak. Kamu bilang haram. Ya. Minum-minuman keras itu enak. Badan jar. Begitu mulai keringat keluar, begitu lupa ini itu, saya menjadi orang yang bebas. Biasa pemalu menjadi tidak malu. Bebas saya kalau tidak minum, terikat, tidak bisa berbuat ini. Tapi begitu aku minum, aku bebas. Kamu bodoh katanya. Yang enak kamu tolak. Di masjid melulu. Ngapain di masjid? Ini gitu kan? Ngaji melulu. Ngapain di masjid? Saya bebas. Ini orang. Astagfirullah. Kamu sesat fi dhalalin kabir. Kamu dalam kesesatan yang nyata. Orang kerjakan cari uang. Uang didapatkan untuk makan. Seharian nggak makan katanya puasa. Ngapain? Lapar-lapar dilakukan. Malam saat orang pada tidur atau makan persis challenge. Makannya malam katanya. Ini maaf, cerita kasarnya begini loh, ya. Cuma ngomongnya ada yang cara halus, cara apa. Ini kalau ngomong saya sampai ke contoh begini, mudah ditangkap semua orang. Maksud saya pakai cerita begini supaya mudah ditangkap semua orang. Ya. Kenapa mesti puasa toh jeng? Orang puasa kan 14 jam. Sel-sel ini kalau kurang makanan kan ya rusak. Kita kan masih muda. Kalau sampai rusak-rusak kan kasihan suami. Oh alam bekayune. Jadi pikir-pikir. Orangnya semacam ini berpikirnya. Kamu dusta. Orang cari uang sulit-sulit disuruh mengeluarkan katanya zakat, yang amal jariah, yang ini fi dhalalin mubin, fi dhalalin kabir. Kamu betul-betul sesat yang besar. Orang cari uang disimpan di sana, disimpan di sini. Engkau malah dikasih-kasihkan orang fakir miskin. Biar toh kalau memang Allah mau memberi rezeki dia tidak akan miskin. Allah saja nggak ngasih, ngapain saya mesti ngasih? Ini orang memutarbalikkan kenyataan, memutarbalikkan yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Na'udzubillah min dzalik. Dulu ketika di dunia nggak ngaku, setelah di akhirat ngaku. Terlambat.
terlambat. Sudah tidak bisa dirubah lagi, tidak dapat diperbaiki lagi. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, mumpung belum terlambat, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Jangan nunggu sampai tua. Kalau nunggu tua bagaimana? Udah selanjur tua, belajar Quran mata sudah lain. Ya, tahajud malam nggak sanggup. Subuh saja sudah. Puasa udah, apalagi pergi haji. Gitu kan? Jangan nunggu sampai tua. Ya Allah ya Rabb. Ini bagi yang masih muda. Yang sudah tua ya kembalilah mumpung masih hidup. Gitu kan ya? Ini. Nah, jadi silakan. Begitu kesombongan mereka orang durhaka yang mereka mengakui sendiri. Di sini diusahakan oleh Allah, dilukiskan oleh Allah. Bukan Allah yang cerita. Yang cerita mereka sendiri. Ya. Supaya apa? Supaya mereka orang durhaka yang masih hidup sekarang ini ada kesadaran. Ini seninya begitu ya. Allah caranya menggambarkan bukan Allah yang menerangkan, tapi pengakuan dari mereka yang sudah mati-mati ini. Iya begitu, maksudnya supaya yang masih hidup itu mau ingat ini loh. Kembali pada jalan yang benar. Jangan sok. Ya, inilah. Baiklah. Setelah ngomong begitu, jawabannya masih lagi mengatakan, apa katanya? Waqalu. Mereka berkata, "Lau kunna nasma'u aw na'kilu, ma kunna fi ashabis sa'ir." Mereka mengatakan, ayat ini bisa berkata pada malaikat yang bertanya, bisa berkata pula dengan sesama yang durhaka. Sebagai satu penyesalan. Sebagai satu penyesalan. Itu apa? Andai kata kami dahulu nasma'u, mau mendengarkan, wa na'kilu, dan mau berpikir menggunakan akal untuk mendengarkan peringatan yang dibawa oleh para pemberi peringatan ini. Apa katanya? Ma kunna fi ashabis sa'ir. Niscaya kami ini tidak akan menjadi penduduk neraka yang menyala-nyala begini. Di sini mereka saling ngomong, apa kami dulu mau mendengarkan dengan baik. Habis dulu lu sih saya mau ngaji katanya nggak usah. Ya, kuno. Kan dulu begitu ini dulu nih antara mereka sendiri begitu tadi. Iya, cara Jermannya paidoan. Saling maido gitu ya. Ini Allah. Mereka begitu. Coba kalau kami dulu mau berpikir aja sedikit, habis kamu sih nafsu melulu yang dipikir. Bu, akalnya dipakai. Ya Allah ya Rabb. Ini dilukiskan oleh Allah, bukan Allah yang menerangkan. Mereka yang berbuat. Coba kalau kita berpikir dikit bagaimana mereka, kamu, emosi kamu dulu. Nafsu yang kamu tekan. Nafsu duniawimu nafsu biologimu yang kamu tonjolkan. Akal yang karunia Allah sebagai mahkota manusia tidak kamu pakai dulu. Habisnya mempengaruhi juga lu juga dulu ini. Terus gitu mereka ini. Muter terus. Inilah. Insya Allah mudah-mudahan kita kalau di sana ketemu nggak begini, nggak saling maido ya. Alhamdulillah, untung kita ketemu ya. Ketemu Pak Haji Mukri, ya. Ketemu Pak Mujahid ini ya. Ini Pak Mujahid pernah kesini dulu Pak? Sering ya, sering terus absen. Alhamdulillah. Kita masih dapat mendengar dan demikian ini, sehingga kita menjadi hamba yang mau mendengarkan, mau menggunakan akal kita untuk menerima ajaran-ajaran Allah lewat para pengingatnya kepada kita, apakah itu ulama, apakah itu ustadz, apakah itu suami, apakah itu istri, apakah itu siapapun. Terima selama ini membawa peringatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya.
Insya Allah kita menjadi hamba yang baik di hadapan Allah, menjadi warga negara dan warga masyarakat yang baik, sehingga berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.